Inara Rusli benar-benar sedang berada di titik nadir. Setelah upaya damai atau restoratif justice-nya ditolak Wardah Tinamawa, Inara dan suami sirinya Insanul Fahmi terancam jadi tersangka. Inara dan Insan yang tinggal di rumah yang nyaman pun terancam masuk Hotel Prodeo. Polisi sedang bersiap melakukan gelar perkara untuk menaikkan status hukumnya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi setelah ini, karena memang RJ ditolak, penyidik akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Prosesnya setelah ini akan melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Kami berharap memang penyidik Polda Metro segera melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya ke penyidikan. Dengan naiknya status sidik itu kan berarti kan sudah ditemukan unsur pidananya. Dan jawabannya ditolak, itu hal yang biasa sih kalau menurut saya. Nggak ada sama sekali pengaruhnya gitu loh. Biarkan aja, proses itu kan bergulir. Dia sudah siap, bahkan kalaupun naik nanti jadi tersangka, kalau itu dibuktikan terbukti ya, dia udah siap. Belum ada sih saat ini, kayaknya dia lebih senang aku di penjara, tapi nggak tahu deh ya, aku ikutin aja proses hukumnya, mau gimana pun aku tetap hargain sih. Hukum nih ya? Iya, aku cuma pengen menuntut hak keadilan aku aja, Bu. Jadi baik lagi kayak aku bilang tadi kan, nggak ada mau balas dendam atau membenci, nggak mau nyari musuh juga. Jadi cuma untuk meminta keadilan aja. Dan mempertahankan marwah aku juga sebagai seorang wanita. Insanul Fahmi memang sudah siap menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya menikah siri dan poligami tanpa izin istri pertama. Namun Insan tak mau Inara sang istri siri masuk bui. Rencananya dalam waktu dekat, Insan dijadwalkan akan bertemu face to face dengan Mawa. Kita akan lakukan pertemuan ya antara Insanul dengan Mawa. Ya namanya suami istri. Saya nggak ngomong perdamaian. Paling tidak si Insanul merasa bahwa dia bersalah, dia minta maaf. Itu poinnya dulu pertama. Yang kedua, perkara nanti komitmen itu soal mereka berdua. Kita nggak bisa tahu juga. Kalau ternyata nanti terjadi chaos atau tidak terjadi satu kesepakatan, itu juga mereka berdua lah yang bisa mutusin. Intinya kalau memang saudara Insan ada etikat baik dan mau meminta maaf langsung kepada Mawa dan juga keluarganya, pintunya terbuka. Aku pasti mengusahakan, cuman kalau misalnya memang nggak mau lagi udah. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Insanul Fahmi benar-benar pasang badan untuk istri sirinya Inara agar bisa berdamai dengan istri sahnya Mawa. Namun karma is real. Damai masih diupayakan. Inara sudah banyak kehilangan job dan cuan. Gara-gara pongah dan congkak, memaksa Mawa untuk menerima poligami atau cerai. 90% pekerjaannya hilang. Bahkan Inara batal jadi bintang tamu acara televisi karena kena boykot netizen. Udah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi sebagian besar, hampir 90% lebih, itu sementara menunggu perkara ini selesai. Ya, yang jelas pengennya semua berjalan secara damai, ya. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Inara hanya kehilangan cuan dan tercemar nama baiknya. Namun Mawa kehilangan jauh lebih dahsyat. Tak hanya Mawa yang kehilangan suami, anak tunggalnya juga bakal jadi anak broken home. Untuk pemulihan jiwa dan hati, Mawa akan pergi umroh ke Tanah Suci untuk mengadu kepada Sang Ilahi. Karena Mawa juga mau umroh kan sebentar lagi.
kalau nggak salah tanggal 20 ya. Ya pertengahan ini lah. Di tengah ramainya isu akan segera dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi Bank BJB, Aura Kasih justru pamer riding dengan Vespa baru miliknya yang sama persis seperti Vespa kuning yang diduga dihadiahi oleh Kang Emil tapi beda warna. Entah memang disengaja atau tidak, tapi sepertinya aktivitas Aura Kasih ini seolah ingin menunjukkan jika dirinya baik-baik saja di tengah hantaman rumor yang tak sedang menerpanya. Kehidupan mah kita nggak pernah ada yang tahu ya, mengalir aja. Yang penting tuh jangan disesalin aja kok. Aku masih nggak nyesel. Kalau aku selalu bilang jangan fokus di masalahnya, fokus ke depan, fokus solusi. Aksi Aura Kasih ini pun rupanya tak luput dari pantauan Lisa Mariana. Seolah tak mau kalah, Lisa yang tengah liburan di Bali langsung berburu Vespa kuning untuk pamer riding pula. Dengan gaya centilnya, Lisa mengendarai Vespa kuning itu. Bahkan tak segan Lisa juga menandai Aura Kasih dalam unggahannya untuk mengajak San Mori. Aksi Lisa ini pun langsung memantik komentar netizen. Lisa kapan duet sama Aura Kasih? Bikin video lucu kali ya. Kocaknya Lisa juga menjawab komentar itu. Belum di DM lagi, tulis Lisa. Nggak risih, malah lucu aja karena diajak San Mori. Kita juga DM-an. Kan aku lucu-lucuan aja, nggak pernah menyindir siapapun gitu loh. Malah sekarang lagu-lagunya si Teh Aura aku ini kan jadiin apa sih? Backsound ya? Backsound semuanya satu album full. Biar Gen Z mengenal lagunya gitu. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin Lisa ini NPD ya. Dia merasa apa yang ada di otak dia itu adalah benar adanya. Padahal yang terjadi tidak benar. Seolah tak habis-habis, netizen pun mulai bertanya-tanya keberadaan Kang Emil. Sejak digugat cerai Atalia Praratia hingga detik ini, tak ada yang tahu keberadaan mantan gubernur Jawa Barat itu. Tak pernah muncul di Bandung ataupun di Jakarta. Kang Emil menghilang tanpa jejak. Padahal putusan cerai, Arka jatuh di tangan Kang Emil. Namun yang kerap terlihat justru kebersamaan Arka dengan Ibu Cinta. Tetapi begini, saya ini sudah mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya sudah kehilangan anak saya pokoknya banyak banget macam-macam di keluarga maupun di luar keluarga. Ya udahlah, sekarang saya rela mau diapain aja, diberikan tugas apa saja, diberikan jalan apa saja, saya mau ikut aja ke sana. Tapi yang paling penting fokus tujuan saya dan indah di mata Sang Pencipta. PRK nggak datang Bu? PRK nggak apa-apa? Alasannya kenapa Bu? Masih ada di luar kota. Masih cinta Bu sama kuat. Bukan apa-apa ya, namanya orang baik biasanya dapat hasilnya di kebaikan. Itu apapun namanya orang baik itu suka banyak ujian. Ya, sejak bercerai Ibu Cinta jauh lebih legowo dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan ujian. Bahkan Ibu Cinta kini juga terlihat lebih fresh dan juga glowing. Waktunya pun tak lagi meratapi nasib pedih atas pengkhianatan suaminya. Dan seolah telah menyesali semua perbuatannya, Kang Emil pun memberikan cindramata berupa mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Sekilas cindramata ini mirip dengan mahar orang yang akan menikah. Aku percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu sudah punya rencana pada setiap manusia. Itu selalu yang kata orang, ada pepatah mengatakan bad day pasti berlalu gitu ya. Atau mungkin juga setelah hujan ada pelangi, ya itu benar adanya gitu. Doain yang terbaik aja.